Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas karunia kebersamaan kami bersama Engkau, bersama Putra dan Roh Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Semoga kami mampu dan dimampukan untuk mengalami peristiwa penderitaan, wafat, kematian, dan kebangkitan di dalam hidup kami masing-masing. Kami mengajak Engkau yang hidup, yang menderita di dalam penderitaan dan kehidupan kami yang konkret sehari-hari. Semoga kami mati terhadap ego kami dan menemukan Engkau di atas segala sesuatu sebagai Allah yang hidup, yang berinkarnasi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk melihat satu aspek yang mungkin sangat fundamental di dalam pemahaman gereja akan Yesus, yaitu teologi inkarnasi. Hari ini Yesus sungguh-sungguh mengalami konflik yang sangat tidak mudah. Ya, dia harus berhadapan dengan orang yang benci dan sangat ingin membunuh Yesus ya dengan berbagai cara ya. Dan itu bukan hanya dari kalangan orang Romawi, tetapi dari kalangan orang Yahudi sendiri, para pemimpin agama. Ya, nah dalam proses yang konflik-konflik yang seperti itu, ternyata kita menemukan ada sesuatu nilai luhur yang mau ditunjukkan oleh Yesus dengan penderitaan, dengan wafat, dengan kematian dan kebangkitannya. Itu apa? Dia mempersatukan seluruh umat manusia supaya bersatu kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan dia adalah menjadi pemersatunya. Jadi ide gagasan bahwa Tuhan mempersatukan semua manusia untuk percaya kepada Tuhan di dalam diri dia adalah suatu teologi, suatu pengharapan dan suatu keyakinan gereja akan peran Yesus sebagai Alfa dan Omega, sebagai awal dan akhir, sebagai Raja semesta alam. Bukan hanya yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan, entah itu di langit, entah itu di bumi, entah itu di udara, entah itu di laut, entah itu di gunung. Yang kelihatan yang kita lihat dari kacamata kita, yang tidak kelihatan roh-roh lain atau ciptaan-ciptaan lain yang kita tidak mengerti, semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ya. Dan ini suatu yang harus kita sadari sebagai seorang Kristen dan seorang Katolik yang seringkali kita menjadi ragu akan siapakah Yesus itu bagi kita. Terutama ketika kita berhadapan dengan kuasa-kuasa lain di luar Kristus yang entah itu di bumi, entah itu di langit, entah itu di udara atau dimanapun juga. Ya. Kita juga berhadapan dengan berbagai macam agama yang juga nampaknya juga memberikan kuasa-kuasa yang kita tidak tahu dari mana asalnya, juga dengan tradisi-tradisi penghayat kepercayaan di mana-mana. Ada yang percaya kepada Nyai Roh Kidul, percaya kepada Nyai Blorong, percaya kepada kekuatan-kekuatan lain dan segala sesuatu itu. Di mana dalam konstruksi kepercayaan lokal yang seperti itu, di Kristus itu di mana gitu loh. Dan ini pertanyaan yang sangat fundamental, pertanyaan yang sangat sulit, pertanyaan yang sangat yang complicated ketika kita berinteraksi dengan bukan hanya kepercayaan agama tertentu, institusi tertentu, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ya, kemudian Konghucu dan segala macam, atau tetapi juga kepercayaan lokal, Jawa, Sumatera dan seterusnya. Di mana tempat Kristus itu? Nah, saya mau melihat bahwa Yesus inkarnasi itu Allah menjadi manusia, Allah yang Tritunggal Maha Kudus itu, ya, yang menciptakan segala sesuatu dalam kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sekarang Bapa itu dikirim ke dunia bagi kita untuk menghancurkan kuasa dosa, supaya kuasa dosa itu menghancurkan dalam arti menundukkan mereka supaya taat pada Yesus, mendapatkan keselamatan pada Yesus, bukan hanya yang kelihatan manusia, alam semesta, ciptaan-ciptaan lain, ya, binatang, gejala alam yang sudah saya katakan tadi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah,
Disitulah kita lihat bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Yesus adalah awal dan akhir. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dan ini harus menjadi keyakinan kerangka iman kita itu. Supaya kita jangan mudah tergoda, terpancing dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang nampaknya, sekali lagi yang nampaknya punya kuasa-kuasa tetapi tidak dapat menyelamatkan. Ini penting. Kata menyelamatkan ini penting, ini sentral karena Yesus bukan hanya menciptakan segala sesuatu tapi menyelamatkan tingkatnya lebih tinggi. Ini manusia diciptakan, segala sesuatu diciptakan yang punya kuasa, dan Yesus punya kuasa yang demikian yang lebih tinggi daripada kuasa-kuasa lemah yang lain. Semua ini harus bertekuk lutut tunduk kepada Yesus. Segala bangsa, segala kuasa dimanapun juga, termasuk penguasa-penguasa lokal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, jadi itu. Jadi dengan kata lain, kepercayaan iman kita akan kebangkitan, akan kematian dan penderitaan dan wafat itu membuat segala sesuatu tunduk dan takluk kepada Kristus. Termasuk kuasa-kuasa yang kita ketahui di alam semesta, kepercayaan-kepercayaan itu. Ya, jadi kita jangan mudah sebagai orang Katolik, jangan mudah terpancing dengan kepercayaan-kepercayaan yang nampaknya sangat dipahami dan dimengerti oleh siapapun, yang juga bisa menarik orang gitu loh, ya, untuk percaya kepada kekuasaan kegelapan yang nampaknya seperti itu, ya. Jadi saudaraku, saya mau mengajak Anda sekali lagi dengan peristiwa Paskah yang akan kita hadapi nanti, ya, dalam minggu suci ini. Percayalah bahwa apa yang terjadi pada Yesus itu juga yang kedua, yang terjadi pada Yesus yang kita melihat dalam pribadi Yesus yang melakukan segala sesuatu itu juga harus kita bawa dalam batin kita, ya. Pengalaman Yesus itu harus menjadi pengalaman batin kita, bagaimana kita menundukkan dalam diri kita unsur ciptaan, ya, yang baik maupun yang tidak baik ada dalam diri kita. Ya, unsur baik, yang lain itu kurang baik. Jadi, nah, disitulah kita melihat entah itu kelemahan, keterbatasan. Jadi peristiwa penderitaan, wafat, kebangkitan Yesus itu, peristiwa Paskah itu menjadi peristiwa dalam hidupku, bukan lagi di luar diriku. Ya, maka ketika aku menghadapi kekurangan, entah kesombongan, entah dosa kemalasan atau kecabulan, atau dosa serakah, dosa iri, dosa kikir, ya, dosa sombong, dosa marah, itu semua harus ditundukkan di dalam kerangka salib dan penderitaan Yesus. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua sungguh-sungguh memiliki iman yang sedemikian kokoh dan kuat itu. Ya, semoga Anda dan saya dikuatkan dan diteguhkan selalu berkat kasih karunia yang melimpah dalam diri Anda, dan semoga Anda merayakan Paskah dengan hati yang lapang, dengan kepercayaan yang teguh, dan sangat teguh kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Itu Allah yang menjadi segala-galanya dalam segala-galanya. Ya, semoga Anda tetap yakin, percaya dan teguh, dan tak boleh takut oleh kuasa manapun. Ya, karena Yesuslah yang menyelamatkan, sekali lagi menyelamatkan dan menebus kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.